mari kita subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya saya makin semangat untuk update video-video terbaru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Furqoni. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan biasa. Perlu teman-teman ketahui, ketika teman-teman menghadapi soal pengurangan pecahan biasa, ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama, pecahannya memiliki penyebut yang sama. Kemudian kemungkinan yang kedua, pecahannya itu memiliki penyebut yang berbeda. Tapi tenang saja, di sini kita akan bahas semua bagaimana cara mengatasi dua keadaan tersebut. Oke, mulai dari jika penyebutnya sama. Nah, misalkan nih, pecahannya itu A per C dikurangi B per C. Nah, di sini kan penyebutnya sudah sama-sama C nih. Jadi kita cukup mengurangkan pembilangnya saja, A dikurangi B. Jadi bisa kita tulis A dikurangi B per C. Biar makin jelas kita ke contoh soalnya. Misalkan nih, 7 per 10 dikurangi dengan 4 per 10. Nah, pecahannya kan ini penyebutnya sama-sama 10 nih. Jadi kita cukup mengurangkan pembilangnya saja. 7 dikurangi 4 per 10. Maka hasil pengurangannya adalah 3 per 10. Oke, ternyata gampang banget ya kalau penyebutnya sudah sama. Nah, sekarang kita akan bahas yang jika penyebutnya berbeda. Nah, jika penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, untuk menyamakan penyebut, ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari cara yang pertama. Misalkan nih, pecahannya itu A per B dikurangi C per D. Nah, kita akan menyamakan penyebut dari dua pecahan ini dengan cara mengubah penyebutnya menjadi hasil kali dari penyebutnya, yaitu B dikali D. Kita ubah penyebutnya menjadi B dikali D. Nah, di sini kan pecahannya A per B nih. Biar menjadi penyebutnya itu BD, maka kita harus mengalihkan A dengan D, kemudian B dengan D. Maka hasil kalinya adalah AD per BD. Nah, selanjutnya di sini pecahannya itu C per D. Nah, biar penyebutnya BD, kita harus mengalihkan B dengan C, kemudian B dengan D. Maka hasil kalinya adalah di sini berarti dikurangi BC per BD. Oke teman-teman, perhatikan. Di sini penyebutnya sudah sama-sama BD nih. Nah, jadi kita bisa mengurangkan pembilangnya, yaitu AD dikurangi BC. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. AD dikurangi BC. Oke, mungkin untuk rumus yang seperti ini, teman-teman bisa perhatikan di sini. AD itu berasal dari A dikali D, kemudian dikurangi, ya karena kita operasinya pengurangan. BC itu berasal dari B dikali C. Kemudian penyebutnya ini BD, itu berasal dari B dikali D. Jadi skemanya seperti itu. Biar makin jelas kita ke contoh soalnya. Misalkan nih, di sini ada 3 per 4 dikurangi dengan 2 per 5. Nah, kita akan ubah bentuknya menjadi seperti ini. Berarti yang menjadi AD itu adalah 3 dikali 5. Nah, kita tulis AD-nya itu 3 dikali 5. Kemudian dikurangi dengan yang di sini, yang menjadi BC itu 2 dikali 4 atau 4 dikali 2. Nah, kita tulis dikurangi 2 dikali 4. Kemudian yang menjadi penyebutnya yaitu 4 dikali 5. Nah, kita tulis lagi 4 dikali 5. Nah, sekarang kita operasikan yang ada di dalam kurungnya ini.
Kita cari nilainya satu-satu. Berarti 3 dikali 5 itu 15, kemudian dikurangi dengan 2 dikali 4 itu 8, kemudian penyebutnya itu 4 dikali 5, 20. Nah, kemudian kita operasikan pengurangannya. 15 dikurangi 8, berarti 7. Maka hasil kurang dari operasi ini adalah 7/20. Oke, ternyata gampang banget ya. Itu adalah cara pertama untuk menyamakan penyebut. Sekarang kita menuju ke cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi KPK dari penyebutnya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena bisa saja hasil kali dari penyebutnya itu bilangannya sangat besar. Nah, kalau bilangannya terlalu besar, itu akan menyulitkan perhitungan kita. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi KPK dari penyebutnya. Contoh ya, di sini ada 6/5 dikurangi dengan 3/4. Nah, di sini penyebutnya itu ada 6 dan 4. Kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Nah, kita cari dulu kelipatan 4. Nah, kelipatan 4 itu kan ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6 itu ada 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Teman-teman perhatikan, di sini ada 12. Dan di sini juga ada 12. Nah, dan sebelum 12 itu tidak ada bilangan yang sama gitu loh. Dari kelipatan 4 dan 6. Jadi KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6 itu sama dengan 12. Nah, jadi penyebut dari pecahan ini kita ubah penyebutnya menjadi 12. Nah, di sini 5/6. Kita ubah penyebutnya menjadi 12. Nah, 6 dikali berapa agar jadi 12? Dikali 2. Berarti pembilangnya kita kalikan 2 juga. Berarti 5 dikali 2 yaitu 10. Kemudian dikurangi dengan 3/4. 4-nya ini kita ubah penyebutnya jadi 12. 4 dikali berapa agar jadi 12? Dikali 3. Nah, berarti pembilangnya kita kalikan 3 juga. 3 dikali 3 yaitu 9. Nah, berarti operasi pengurangan ini juga bisa kita tulis menjadi 10/12 dikurangi 9/12. Nah, kita langsung kurangkan saja. 10 dikurangi 9/12. Maka hasilnya adalah 1/12. Oke, ternyata gampang banget ya kalau soalnya seperti ini. Ini adalah cara yang kedua untuk menyamakan penyebut pecahan. Sekarang kita coba gunakan cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga /adalah dengan mengubah salah satu pecahan ke bentuk yang lebih sederhana. Contoh, di sini ada 7/5 dikurangi 6/10. Teman-teman perhatikan, di sini 6/10 itu masih bisa kita sederhanakan agar penyebutnya itu menjadi 5. Nah, 6/10 itu kita bagi 2. Jadinya 6 dibagi 2 itu 3, kemudian 10 dibagi 2 itu 5. Kan penyebutnya sama tuh, sama-sama 5. Jadi bisa kita tulis seperti ini. 7/5 dikurangi 3/5. Nah, penyebutnya sama juga kan? Jadi, kita langsung operasikan saja 7 dikurangi 3/5. Maka hasil pengurangannya adalah 4/5. Oke teman-teman, ternyata gampang banget kan untuk menyamakan penyebut pecahan. Teman-teman bisa mengalihkan penyebutnya, menjadikannya KPK, atau mengubahnya ke bentuk yang lebih sederhana. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan tentang pengurangan pecahan biasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.